Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di channel belajar kimia saya. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang bagaimana mudah menyelesaikan soal sel volta. Sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan belnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru kami, dan juga share supaya makin banyak mendapatkan manfaatnya. Sebelum membahas sel volta, mari kita pahami bersama prinsip-prinsip umumnya ya. Jadi misalkan diketahui deret volta, kita urutkan dari yang paling kecil potensial reduksinya sampai dengan yang paling besar, maka nanti yang berada di sebelah kiri atau yang potensial reduksinya kecil, tempatnya sebagai anode atau kutub negatif ya. Logamnya nanti mudah mengalami oksidasi, bahasa lainnya berarti dia akan mudah larut, sehingga dia akan melepaskan elektronnya dan berfungsi sebagai reduktor. Sedangkan yang potensial reduksinya besar yang berada di kanan ya, tempatnya sebagai katode dan fungsinya kutub positif ya. Artinya ion logamnya atau kation mudah tereduksi ya, karena dia akan menangkap elektron yang dilepaskan anode dan nanti dia akan mengendap. Bahasa lainnya adalah menempel atau melapisi katode, sehingga fungsinya sebagai oksidator. Nantinya akan terjadi reaksi redoks spontan, di mana logam yang berada di sebelah kiri dia akan bereaksi dengan kation yang berada di sebelah kanan, sehingga reaksinya bisa kita tulis misalkan ada logam seng itu dengan tembaga, maka seng karena berada di sebelah kiri dia berbentuk logam, sedangkan tembaga karena berada di sebelah kanan dia berupa kation, sehingga nanti reaksinya menjadi seng logam bereaksi dengan tembaga ion ya, larutan, nanti akan menghasilkan ion seng yang larut dan endapan tembaga. Notasi selnya bisa ditulis ya, seng endapan atau logam menjadi seng 2+ ya, kemudian garis 2 yang mengisyaratkan sebagai jembatan garam, kemudian kation tembaga 2+ dan endapan tembaga di katode ya. Nah ini misalkan kita lihat tadi ada potensial reduksi dan reaksi reduksi ion tembaga dan ion seng. Diketahui untuk potensial reduksi tembaga plus 0,34, kemudian potensial reduksi seng adalah minus 0,76. Dari sini bisa kita lihat bahwa potensial reduksi tembaga lebih besar, sehingga tembaga sebagai katode, dan seng karena potensial reduksinya lebih kecil dia sebagai anode, sehingga nanti seng akan melepaskan elektronnya kemudian diterima oleh ion tembaga. Nah, biasanya akan ditanyakan bagaimana potensial selnya. Bagaimana menentukan potensial sel? Maka bisa kita hitung potensial sel adalah potensial reduksi di katode dikurangi potensial reduksi di anode. Sehingga kalau kita masukkan angkanya, dan yang berfungsi sebagai katode adalah tembaga, berarti plus 0,34, dikurangi yang berfungsi sebagai anode adalah seng, berarti min 0,76 ya. Nanti hasilnya berarti plus 1,1 ya. Nah ini kita lihat hasil percobaannya. Yang seng makin lama makin habis karena larut, sedangkan tembaga karena menempel atau mengendap di katode makin lama jumlahnya makin banyak. Kita ke soal nomor 1 ya. Pada wadah katode suatu sel volta terdapat beberapa kation dengan potensial reduksi standar masing-masing diketahui. Pertanyaannya, berdasarkan data tersebut logam yang paling mudah terbentuk di katode adalah, berarti nanti kita tentukan dulu ya, siapakah logam yang paling mudah direduksi begitu, karena diminta sebagai katode ya. Logam yang paling mudah direduksi maka logam yang berada atau terletak di sebelah kanan. Logam yang berada di sebelah kanan maka nanti potensial reduksinya yang paling besar.
Kalau kita lihat dari urutan tabel yang disajikan di dalam soal, maka potensial yang paling besar adalah tera, ya. Soal nomor 2, diketahui ion kadmium mengalami reduksi menjadi logam kadmium memiliki potensial reduksi min 0,4, sedangkan krom memiliki potensial reduksi min 0,74. Ini menunjukkan bahwa E0 kadmium lebih besar, maka sebagai katode nanti akan tempat terjadinya reduksi dan berfungsi sebagai oksidator, ya. Maka nanti pilihan A salahnya adalah harusnya kadmium, ya, itu sebagai oksidator dan bukan reduktor, ya. Pilihan B harusnya yang mengalami reduksi adalah ion kadmium, bukan ion krom. Pada pilihan E di katode terjadi reduksi ion kadmium, ya. Sedangkan krom karena potensial reduksinya lebih kecil, maka fungsinya sebagai anode akan mengalami oksidasi dan berfungsi sebagai reduktor. Maka pada pilihan C salahnya adalah kadmium, tertulisnya sebagai anode. Dari sini maka jawabannya pasti yang D, ya. Bagaimana menentukannya? Kita bisa menghitung potensial selnya adalah potensial reduksi katode dikurangi potensial reduksi anode, yang sebagai katode adalah kadmium, berarti min 0,4, sedangkan anode kromnya adalah min 0,74. Dan kalau kita hitung tandanya adalah plus 0,34. Selanjutnya diketahui berapa data potensial reduksi standar untuk ion besi 2 menjadi besi sebesar min 0,44, potensial reduksi timah min 0,14, dan potensial reduksi ion kadmium min 0,4. Dari sini kita bisa tahu bahwa besi memiliki potensial reduksi yang paling kecil, maka besi paling mudah teroksidasi dan letaknya paling kiri. Sedangkan timah memiliki potensial reduksi yang paling besar, maka timah akan paling mudah tereduksi dan berada di sebelah kanan. Ya, dari data ini bisa kita lihat bahwa pilihan jawaban A dan B salah karena besinya berada di sebelah kanan, ya. Sehingga kita bisa lihat potensial yang paling besar adalah yang E. Bagaimana dengan jawaban C dan D? Jawaban ini masih mungkin, ya, karena timah berada di sebelah kanan dan besi berada di sebelah kiri. Tetapi potensial sel yang paling besar terjadi apabila logam yang berada di sebelah kiri, paling kiri, itu dihubungkan dengan logam yang terletak paling kanan, ya. Karena kadmium berada di tengah, maka kemungkinan akan menghasilkan potensial yang tidak lebih besar daripada antara besi dengan timah. Nah, kita bisa lihat dengan menghitung, ya, bahwa potensial antara kadmium dengan timah sebesar 0,26, antara besi dengan kadmium 0,04, sedangkan besi dengan timah sebesar 0,3. Terbukti bahwa jawaban E memiliki potensial sel yang paling besar. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tanpa menghitung potensial sel pada tiap jawaban, kita sudah dapat menentukan manakah potensial sel yang paling besar, ya. Apakah data yang diketahui lebih dari 3 masih bisa digunakan? Ya, misalkan pada soal berikut ini diketahui 4 potensial reduksi, mana potensial sel yang paling besar dan reaksinya dapat berlangsung. Apakah jumlahnya 5 ataupun yang tidak dapat berlangsung? Kita bisa langsung menemukan jawabannya. Berikutnya diketahui data potensial sel antara seng dengan tembaga sebesar 1,1 dan antara PP dengan tembaga 0,74. Dari sini bisa kita tahu seng ternyata lebih mudah teroksidasi daripada tembaga, dan pada reaksi yang kedua PP lebih mudah teroksidasi daripada tembaga. Atau kalau kita lihat di situ, karena potensial seng dengan tembaga yang paling besar, maka seng lebih kiri daripada tembaga dan PP lebih kiri daripada tembaga.
atau seng yang paling kiri, ya, sedangkan tembaga yang paling kanan. Ya, karena paling kiri maka seng paling mudah dioksidasi, sehingga jawaban C salah. Ya. Kemudian karena seng paling kiri maka dia reduktor paling kuat dan berfungsi sebagai anode, dan tembaga oksidator yang paling kuat sebagai katode, sehingga pilihan A salah. Ya, harusnya sebagai oksidator. Ya, demikian juga dengan jawaban yang E, tembaga harusnya sebagai katode. Kalau seng kita hubungkan dengan PB, karena seng letaknya paling kiri, ya, maka seng akan teroksidasi, ya, sedangkan PB-nya, ionnya akan mengalami reduksi. Hal ini kita bisa lihat tadi bahwa potensial seng dengan tembaga ternyata lebih besar. Berarti seng berada lebih kiri daripada PB, sehingga kalau kita tuliskan reaksinya pada pilihan jawaban D, maka itu terbalik. Dari mana angka 0,63? Maka kita bisa mengubah datanya antara seng dengan tembaga, nilainya tetap karena seng akan mengalami oksidasi, sedangkan PB dengan tembaga akan kita balik reaksinya sehingga menghasilkan potensial sel yang bernilai negatif. Jika reaksi ini kita jumlah, maka akan diperoleh potensial sel sebesar 0,63. Ya, dari sini maka pilihan jawabannya pasti yang B, dimana kalau kita urutkan nanti potensial reduksi tembaga itu paling besar dengan potensial reduksi seng yang paling kecil. Berikutnya, ya, diketahui beberapa reaksi reduksi dengan potensial reduksinya masing-masing. Ya, yang ditanyakan adalah jika pada elektrode negatif terdapat ion klorida menjadi ion hipoklorit, ya, pertanyaannya yang menjadi elektrode positif yang tepat untuk menghasilkan sel volta adalah, kita lihat bahwa di sini ion klorida menjadi ClO- itu mengalami oksidasi. Ya, dia berada di elektrode negatif atau anode, berarti potensialnya yang kecil. Ya, maka kita lihat dari data di atas, maka kalau dikombinasikan menjadi sel volta, maka yang menjadi katode itu adalah potensialnya yang lebih besar. Ya, dan tidak ada pilihan jawaban kecuali untuk ion emas 3+ menjadi logam emas, karena potensialnya yang lebih besar daripada potensial reduksi ClO- menjadi Cl-. Diketahui baterai nikel kadmium atau baterai yang bisa diisi ulang, ya, merupakan sel volta dengan reaksi seperti itu dengan potensial sel 1,4. Pertanyaan yang benar adalah, ya, kita lihat di sini ternyata ion kadmiumnya mengalami oksidasi, maka berfungsi sebagai anode, ya, sedangkan nikel 4 oksida mengalami reduksi, ya, maka nanti kalau kita lihat dari pilihan A adalah salah, ya, karena kadmiumnya harusnya sebagai anode. Jawaban D juga begitu, ya, ini letaknya terbalik, ya, sehingga nanti kalau kita lihat, ya, maka katodenya adalah nikel 4 oksida, maka kalau kita lihat jawaban C adalah salah. Ya, reaksi dapat berlangsung, ya, apabila NiOH-nya sebagai katode. Karena di situ ada ion OH-, maka nanti reaksi berlangsung pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Alhamdulillah, selesai sudah belajar kita tentang sel volta. Semoga bisa menambah wawasan dan lebih mudah dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan sel volta. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, ya, serta share supaya lebih banyak yang mendapatkan manfaatnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.